Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dimanapun berada, mari kita membahas ujian satuan pendidikan mata pelajaran matematika SMA, SMK, dan MA. Mari kita lihat video berikut ini. Anak-anakku dimanapun kalian berada, mari kita mempersiapkan ujian satuan pendidikan atau USP untuk SMA, SMK, dan MA mata pelajaran matematika. Mari kita membahas soal yang pertama. Bentuk sederhana dari 6x pangkat 3 y pangkat min 4 z dibagi 3x z pangkat min 1 z pangkat 3 adalah, kita selesaikan. Maka bentuk 6x pangkat 3 y pangkat min 4 z dibagi 3x z pangkat min 1 z pangkat 3, maka sama dengan 6 per 3, kemudian pangkat x pangkat 3 dikurangi 1, karena di sini x pangkat 1, maka karena di bawah di sebagai penyebut, maka jadi pembilang menjadi 3 pangkat min 1, sifat daripada pembagian bentuk pangkat, ya. Y pangkat negatif 4 dibagi y pangkat negatif 1, y pangkat 4 ditambah 1. Kalau negatif menjadi plus, kalau plus menjadi negatif. Kemudian z dibagi z pangkat 3, maka y pangkat 1 dikurangi 3. 6 bagi 3, 2. X pangkat 3 kurangi 1, X pangkat 2, Y negatif 4, Z negatif 4 tambah 1, Z pangkat negatif 3, Z pangkat 1 dikurangi 3, maka Z pangkat negatif 2. Kemudian kita sederhanakan, yang pangkat maka menjadi penyebut, ya, menjadi 2x pangkat 2, maka Z pangkat 3, kalau negatif maka ke bawahnya menjadi penyebut, maka Z pangkat 3. Z pangkat negatif 2, maka menjadi Z pangkat 2. Sekarang kita bahas nomor 2. Bentuk rasional dari 3 per 3 tambah 2 akar 2, ya, maka sama dengan 3 per 3 tambah 2 akar 2 kita kalikan dengan lawannya penyebut ini. Lawannya ini, kalau ini positif maka ini negatif, ya, maka menjadi 3 dikurangi 2 akar 2 per 3 dikurangi 2 akar 2. Nilai ini adalah 1, anak-anak, tidak merubah, nilainya 1, ya. Sama dengan 3 dikali dengan 3 dikurangi 2 akar 2, kemudian 3 plus 2 akar 2 kali 3 dikurangi 2 akar 2, maka bentuknya seperti ini. Kemudian kita kalikan, 3 kali 3 9, 3 dikali negatif 2 akar 2 negatif 6 akar 2. Kemudian sifat daripada perkalian, ya, perkalian bilangan seperti ini, ya. Kalau 3 tambah 2 akar 2 dikali 3 dikurangi 2 akar 2, maka depan kali depan, belakang kali belakang, yang tengah 0, ya. Ini kali ini kan positif, ini kali ini kan negatif, maka ditambah 0, sehingga 3 kali 3 9, 2 kali 2 negatif 4, 2 akar 2 kali akar 2 sama dengan 2, negatif 4 kali 2 negatif 8, 9 kurangi 8 1, sehingga 9 dikurangi 6 akar 2 dibagi 1, maka tetap menjadi 9 dikurangi 6 akar 2. Sekarang nomor 3. Diketahui 2 log 3 sama dengan 1,6 dan 2 log 5 sama dengan 2,3. Nilai dari 2 log 125 per 9 adalah penyelesaian. 2 log 125 bagi 9, maka sifatnya adalah 2 log 125 dikurangi 2 log 9. Kalau pembagian seperti ini maka menjadi pengurangan. Kemudian kita sederhanakan, 125 itu sama dengan 5 pangkat 3, sedangkan 9 3 pangkat 2. Sifat daripada logaritma, kalau 2 log 5 pangkat 3 maka 3-nya ke depan, ini menjadi depan ini, duanya juga ke depan ini, ya. Sehingga kita selesaikan menjadi 2 log 5 adalah 2,3, kemudian 2 log 3 adalah 1,6 gitu.
3 kali 2,3 6,9 dikurangi 2 kali 1,6 3,2 sehingga nilainya adalah 3,7. Sekarang kita bahas soal yang nomor 4. Diketahui matriks X P8 Q2R dan Z negatif 1 2P S6. Jika X sama dengan Y transpose, nilai P tambah Q dikurangi R tambah S adalah Y transpose. Maka nanti Y transpose-nya kolom jadi baris jadi kolom, ya, baris jadi kolom nanti, ya. Penyelesaian X matriks X sama dengan Y transpose. Matriks X adalah 4P8 P8 Q2R sama dengan Y transpose, ini transpose negatif 1 2P menjadi ini negatif 1 2P, kemudian S6 menjadi S6, ya. Maka P nya sama dengan negatif 1 karena kesamaan ini, ya. P sama dengan negatif 1, R S sama dengan 8, ya. Kemudian 2R sama dengan 6. Kita cari 2 kali R sama dengan 6, maka R nya sama dengan 3. Kemudian Q sama dengan 2P, Q sama dengan 2P, Q sama dengan 2, P nya adalah negatif 1, maka 2 kali negatif 1, maka sama dengan negatif 2. Kemudian kita selesaikan, permintaannya adalah P tambah Q dikurangi R tambah S, maka P nya negatif 1, Q nya negatif 2, ini Q nya, kemudian R nya negatif 3, R nya 3 karena dikurangi 3, S nya adalah plus 8. Negatif 1 tambah negatif 2 negatif 3 dikurangi 3 negatif 6 ditambah 8 2, ya. Jadi kesimpulannya P tambah Q dikurangi R tambah S sama dengan 2. Sekarang kita selesaikan soal nomor 5. Diketahui matriks A 20 negatif 1 3, matriks B 1202, matriks C yang memenuhi A, B, C sama dengan I itu adalah identitas. Matriks identitas adalah dengan I matriks identitas, ya. Penyelesaiannya A, B, C sama dengan I. Seandainya ada A kali A inverse-nya maka sama dengan I. Maka AB kalau dikalikan inverse-nya maka sama dengan 1. Jadi nanti kita cari AB dulu, kemudian kita kalikan inverse-nya sama dengan 1. Berarti C ini adalah inverse-nya, inverse daripada perkalian AB, ya. Sekarang kita selesaikan A kali B. A nya 20 negatif 13, ini 20 negatif 3 dikali 1202, itu 2 kali C sama dengan I. Kita cari dulu, ini 2 kali 1 2, 0 kali 0 0, nah ini, ya. Terus 2 kali 2 4, 0 kali 2 0, negatif 1 kali 1 negatif 1, 3 kali 0 0, negatif 1 kali 2 negatif 2, 3 kali 2 6, ya. Kemudian kita selesaikan, ini nilainya 2 tambah 0 2, 4 tambah 0 4, negatif 1 tambah 0 negatif 1, negatif 2 tambah 6 4 dikali C sama dengan I. Berarti tadi C nya kan ini A B inverse, ya, inverse nya AB, maka kita cari inverse nya AB. 24 negatif 14, AB 24 negatif 14. Ini anak tadi AB nya 24 negatif 14. Sekarang kita cari AB inverse, ya, inverse AB. 1 per determinan AB adjoin AB. 1 per 2 kali 4 dikurangi negatif 1 kali 4. 2 kali 4 dikurangi negatif 1 4. Kemudian kita cari adjoinnya, ya. Adjoinnya adalah 4 ke atas 2 ke bawah, kemudian ini dikalikan negatif. Negatif
4 1 ya. Kemudian 2 kali 4 8, negatif 1 kali 4 4 dikurangi ya. Negatif 4 tadi, negatif kurangi 4 maka plus 4 negatif 4 1 2 1/12 maka 4 per 1/12 negatif per 12 1/12 2/12. Kita sederhanakan, ini nilainya sepertiga, ini nilainya negatif sepertiga, ini tetap 1/12, ini 1/6. Jadi kesimpulannya C sama dengan AB inverse ya. Matrik AB inverse maka sama dengan sepertiga negatif sepertiga 1/12 1/6. Sekarang kita selesaikan soal nomor 6. Himpunan penyelesaian sistem persamaan 5/X ditambah 4/Y sama dengan 13. Persamaan yang kedua 3/X dikurangi 2/Y sama dengan 21 ya. Kemudian tentukan nilai X dikurangi Y. Penyelesaiannya 5/X tambah 4/Y sama dengan 13. Kita samakan penyebutnya, maka penyebut XY, maka pembilangnya berubah menjadi 5Y tambah 4X sama dengan 13. Kemudian kita sederhanakan, 4X kita taruh di depan, 4X plus 5Y, XY kita kalikan dengan 13 XY. Kemudian kita sederhanakan ya, maka berubah menjadi 4X dikurangi 13 XY sama dengan negatif 5Y ya. Semoga kalian jelas ini. Kemudian kita substitusikan, maka X-nya kita keluarkan, kita taruh di seperti ini ya. 4 dikurangi 13Y dikalikan X sama dengan negatif 5Y. Maka X-nya sama dengan negatif 5Y per 4 dikurangi 13Y. Ini persamaan yang pertama. Kemudian kita cari persamaan yang kedua, kita sederhanakan, 3/X dikurangi 2/Y sama dengan 21. Kemudian kita samakan penyebutnya, yaitu penyebut XY, 3Y min 2X sama dengan 21 ya. Penyebutnya XY, pembilangnya berubah ya, ini. Kemudian kita sederhanakan, min 2X kita taruh depan, min 2X ditambah 3Y, XY kita kalikan 21, maka sama dengan negatif 2X dikurangi 21 XY negatif 3Y. Kemudian kita sederhanakan, kita kalikan dengan negatif 1, maka berubah menjadi 2X plus 21 XY sama dengan 3Y. Kita sederhanakan lagi, kita substitusi, X-nya kita keluarkan, maka menjadi 2 ya, ditambah 21Y sama dengan 3Y, sehingga X sama dengan 3Y per 2 ditambah 21Y. Tadi ini X negatif 5Y sama dengan 4/13Y. Sedangkan yang kedua X sama dengan 3Y per 2 tambah 21 per Y. Sehingga nanti kesamaannya adalah negatif 5Y per 4 dikurangi 13Y sama dengan 3Y 2 plus 21Y ya, karena X-nya sama. Sehingga bentuknya menjadi ini anakku, maka negatif 5Y per 4 min 13Y sama dengan 3Y per 2 tambah 21Y. Kita selesaikan ya. Kita kalikan silang, negatif 5Y kali 2 tambah 21Y, 3Y kita kalikan 4 min 13Y. Kemudian kita kalikan negatif 10Y negatif 105Y kuadrat, 3Y 12Y, kemudian 39Y pangkat 2. Kemudian kita sederhanakan, negatif 105Y kuadrat ya, 30 jadi plus 13Y kuadrat sama dengan 12Y, ini menjadi plus 10Y. Kemudian negatif 105 ditambah 39 adalah negatif 66Y kuadrat sama dengan 22Y ya. Negatif kita bagi Y
kita bagi Y, maka tinggal negatif 66Y sama dengan 22. Maka Y sama dengan 22 per negatif 66. Kita sederhanakan, maka Y sama dengan negatif sepertiga. Setelah Y ketemu, kita masukkan ke salah satu persamaan X sama dengan tadi. Kita ambil yang ini aja ya, kita ambil yang ini. Maka X sama dengan 3Y, 2 ditambah 21Y. Y-nya negatif sepertiga, maka 3 kali negatif sepertiga per 2 ditambah 21 kali negatif sepertiga. 3 kali negatif sepertiga negatif 1, 21 dikali negatif sepertiga negatif 7 ditambah 2 negatif 5. Sehingga negatif 1 dibagi negatif 5, sederhanakan, maka X-nya 1/5. Kesimpulannya adalah X-nya 1/5, Y-nya negatif sepertiga. Kemudian kita cari nilainya, nilai X dikurangi Y, maka sama dengan X-nya 1/5 dikurangi negatif sepertiga. Negatif-negatif menjadi positif, kita samakan penyebutnya menjadi penyebut 15. 1/5 menjadi 3, sepertiga menjadi 5, menjadi 3 tambah 5, 8/15. Demikian anak-anakku cara mencari nilai X min Y. Sekarang kita cari soal nomor 7. Akar-akar persamaan 3x kuadrat ditambah 5x tambah M sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Jika X1 kuadrat ditambah X2 sama dengan 5, tentukan nilai M. Kita tahu bahwa anak-anakku, kalau X1 tambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Sedangkan kalau dikali sama dengan C per A. Kita cari dulu X1 ditambah X2 min B per A. B-nya 5, A-nya 3, C-nya M ya. Kalau ada bentuk seperti ini, maka A-nya 3, B-nya 5, C-nya M. Sehingga negatif B per A sama dengan negatif B-nya 5, A-nya 3. Maka X1 tambah X2 negatif 5/3. Sedangkan X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya M, A-nya 3. Berarti M per 3 atau sederhanakan 1/3 M. Kemudian kita selesaikan permintaannya yang tadi. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 5. Kita sederhanakan menjadi bentuk pangkat ya. Pangkat bilangan berpangkat, maka X1 ditambah X2 kuadrat ya. Kalau ini dikalikan ini, maka menjadi X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 kuadrat. X1 ditambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 kuadrat ditambah 2X1 kali X2 ditambah X kuadrat. Karena permintaannya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, maka ini harus dikurangi 2 kali X1 kali X2 ya, sama dengan 5 karena nilainya 5. Kemudian X1 tambah X2 tadi sudah ketemu ini, negatif 5/3. Maka negatif 5/3 kuadrat dikurangi, kalau perkalian X1 kali X2 1/3 M, maka negatif dikurangi 2 kali 1/3 M sama dengan 5. Kemudian kita kalikan ini, maka negatif kali negatif positif, 5 kali 5 25, 3 kali 3 9. Dikurangi 2 kali 1 2/3 M sama dengan 5. Kemudian negatif 2/3 M maka sama dengan 5 dikurangi 25/9 ya anakku ya. Kemudian negatif 2/3 M kita samakan penyebutnya, maka penyebut 9, 5 menjadi 45 ya. Kemudian M sama dengan 45 dikurangi 25, 20/9 kan dibagi, maka ini bisa menjadi perkalian tapi dibalik ya. Maka dikali negatif 3/2.
M sama dengan, kita sederhanakan, 3 bagi 9, kita sederhanakan 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3, 20 bagi 2 10, 2 bagi 2 1. Ini sudah 1 negatif, tinggal negatif 1 ini. Ini tinggal 10, berarti 10 negatif 10 per 3. Kita sederhanakan, maka M-nya adalah negatif 3 sepertiga. Sekarang nomor 8. Akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 12x tambah 17 sama dengan 0 adalah P dan Q. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya P tambah 2 dan Q tambah 2 adalah penyelesaiannya. P tambah Q yaitu negatif B per A. B-nya 12, A-nya 2, maka negatif 6. Kemudian P kali Q sama dengan C per A. C-nya 17, A-nya 2, maka 17 per 2. Berarti kita sudah menemukan kalau P tambah Q negatif 6, kalau dikali 17 per 2. Persamaan kuadrat baru yaitu adalah X kuadrat dikurangi P tambah 2 ditambah Q tambah 2, kemudian ditambah P tambah 2 kali Q tambah 2 ya. Kita tahu tadi bahwa P tambah Q sama negatif 6, P kali Q 17 per 2. P tambah 2 tambah Q tambah 2, maka kita sederhanakan menjadi P tambah Q tambah 4. Kita tahu P tambah Q negatif 6, maka negatif 6 tambah 4 sama dengan negatif 2. Kemudian kalau dikalikan, P tambah 2 dikali Q tambah 2, maka P kali Q ditambah 2P tambah 2Q tambah 4. P kali Q tambah 2P tambah Q tambah 4. P kali Q adalah 17 per 2, P tambah Q negatif 6 kali 2 negatif 12 ya, tambah 4. 7 per 2 8 setengah, 2 kali negatif 6 negatif 12 tambah 4. 8 setengah tambah 4 12 setengah dikurangi 12 setengah, maka persamaan kuadrat baru adalah X kuadrat dikurangi 2x dikurangi negatif 2x ditambah setengah. Kita kalikan 2, maka 2x kuadrat negatif plus 2 kali 2x 4x, 2 kali setengah 1. Inilah persamaan kuadrat baru ya, kesimpulannya ini. Anak-anakku, demikianlah video pembelajaran persiapan ujian 1 pendidikan. Nanti kalian bisa melihat kelanjutan daripada soal berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.